Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Uh, untuk minggu kedua dari perancangan produk ini, saya merekam. Jadi kita nggak bisa ketemu langsung live via Zoom. Saya menyediakan rekamannya karena ada satu dan lain hal yang menghalangi. Tapi semoga di week ketiga dan seterusnya kita lancar terus tanpa harus kita ngezoom. Materinya nggak banyak untuk minggu ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung share aja. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke materinya aja. Pengembangan strategi pemasaran. Ketika kita ingin mengembangkan produk, kita juga pasti mikir ya, strategi pemasaran atau gimana sih intinya ya, gimana sih cara kita menjual produk kita. Nah, kita perlu mengembangkan strategi pemasaran. Nah, mengembangkan strategi pemasaran ini mulai dari kita kira-kira ini produk tuh mau ditempatin di mana, bukan ditempatin dalam artian dijual ya, tapi positioning produknya. Produk ini itu hadir untuk menjawab apa? Misal kalian ini contohnya minuman, jus. Produk ini hadir, jus ini hadir itu sebagai apa? Minuman kesehatan kah? Atau minuman penyegar? Atau minuman ringan? Nah, kita harus mendeskripsikan si produk minuman kalian ini tuh akan sebagai apa gitu posisinya. Nah, kalian juga memperkirakan hasil penjualannya, kalian memperkirakan segmen pasar ya. Jadi kalian ketika membuat jus ini, kira-kira apa sih namanya? Menyasar siapa? Anak muda kah? Orang tua? Anak kecil? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Dewasa muda? Mahasiswa? Anak SMA? Lalu sasaran keuntungan selama beberapa tahun yang akan datang. Jadi kalian bikin proyeksi keuangannya. Misalnya ada target pasar minuman langsung jadi adalah rumah tangga dengan anak-anak yang dapat menyambut bentuk makan pagi baru yang bergizi, mudah penyajiannya, dan tidak terlalu mahal. Merek produk ini akan ditempatkan pada posisi harga yang lebih tinggi dan mutu yang lebih baik. Pada tahun pertama akan dijual 500.000 peti yang merupakan 10% dari seluruh pasar dan kerugian diderita tidak akan melebihi 1,3 juta dolar. Pada tahun kedua sasaran penjualan adalah sekian, market share-nya sekian, dan menghasilkan laba sekian. Itu bisa kalian proyeksikan ya. Jadi ketika kalian membuat produk, kalian juga harus memproyeksikan kira-kira pendapatan kalian dari produk baru ini gimana. Apakah produk baru ini NPV, IRR, dan lainnya itu worth it? Kalau misalnya nggak worth it, ya buat apa kalian mengembangkan produk? Gitu. Semuanya kan harus worth it ya. Kalian kalau udah belajar ektek, udah tahu gimana cara bikin cash flow, bikin proyeksi keuangan, tahu lah kalian NPV, IRR, dan teman-temannya. Payback period. Kira-kira ketika kita mengembangkan ini, kapan sih balik modal atas investasi yang sudah kita lakukan? Payback periodnya itu kapan? Berapa tahun? Payback period yang lama itu tidak berarti bahwa produknya nggak menjual ya. Karena beberapa hal itu memang payback periodnya lama, apalagi mungkin kalau proses pengembangan produk baru nggak terlalu lama ya. Tapi ketika kalian membuat pabrik baru, nah di situ payback periodnya, yang namanya pabrik baru itu normalnya payback period itu 8 tahun ke atas. Jadi sampai 7 tahun pertama itu masih NPV-nya masih minus, IRR-nya masih kecil, tapi di atas 8 tahun NPV-nya udah positif, IRR-nya juga udah semakin naik. Nah, tapi kalau untuk produk makanan biasanya sih payback period-nya itu relatif cepat
IRR-nya juga relatif sangat tinggi, NPV-nya cepat positifnya. Jadi tiap produk itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kayak gitu. Nah, kalian juga harus menentukan harga produknya berapa, saluran distribusinya seperti apa, dan berapa sih anggaran pemasaran selama 1 tahun pertama. Contohnya, produk akan dipasarkan dalam bentuk 4 bungkus dalam 1 kotak, biasakan minuman sasetan. Dengan rasa coklat dijual seharga 3.500 per kotak. Harga jual bagi distributor adalah 150.000 yang berisi 48 kotak. Dalam 2 bulan pertama, 1 peti gratis akan diberikan kepada penyalur yang membeli setiap 4 peti. Nah, ini promo-promonya ya dikeluarkan, terus ada diskonnya juga, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Bisa kalian baca contoh yang perlu kalian buat ketika kalian mengembangkan strategi pemasaran. Ini penting ya, kalian cermati karena akan kalian pakai di praktikum nanti. Nah, lalu juga sasaran jangka panjang dalam penjualan. Kalian juga harus memperhitungkan laba dan strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran itu 4P, price, place, position, promotion. Price, place, position, promotion. Bentar ya. Ada 2 yang harus kalian perhatikan, 4P dan STP. STP adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Lalu ada 4P, product, price, place, promotion. Product, place, price, promotion. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, kita masuk ke tahap pengembangan produk berikutnya. Ada yang namanya engineering design. Engineering design ini lebih ke mengembangkan secara fisik konsep produk yang telah dianggap layak dari segi bisnis. Jadi kita prototyping, kita udah mulai masuk ke prototyping. Prototype dibuat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Prototype merupakan perwujudan atribut-atribut pokok dari konsep produk. Prototype harus bekerja dengan aman dalam keadaan penggunaan yang normal. Prototype dibuat dalam batas-batas anggaran. Prototype tidak hanya mampu menunjukkan segi kegunaannya saja, tapi juga mampu mengkomunikasikan sisi-sisi psikologis dari produk. Nah, setelah kita bikin prototipenya, kita melakukan testing. Testing ini ada testing ke konsumen dan juga ada testing ke pasar. Testing ke konsumen mengajak konsumen ke dalam lab untuk mencoba produk sampai ke jenis pemberian contoh cuma-cuma. Jadi kayak ngasih sampel-sampel gitu. Kalau kalian ke supermarket besar kayak Giant, Hypermart kan suka ada mbak-mbaknya yang ngasih sampel kan. Itu contoh pengujian konsumen. Lalu pengujian pasar, pengkajian atas tanggapan konsumen dan penyalur terhadap masalah-masalah perlakuan, efektivitas program pemasaran, penggunaan, pembelian ulang, repurchasing, serta pengkajian atas seberapa luas sih pangsa pasar kita sesungguhnya. Jadi waktu itu ada yang nanya ya di mata kuliah pengendalian mutu. Marketing sama market research lebih penting mana? Dua-duanya penting. Ya ini, bahwa market research itu tidak hanya di awal, tapi market research itu juga dilakukan di akhir ketika produknya sudah launching dan berjalan. Kalian mengevaluasi apa yang kurang dari produk ini, gimana sih tanggapan masyarakat terhadap produk ini. Kalau kalian tahu beberapa produk itu ada yang istilahnya dimatikan. Nah, kenapa sih produk-produk yang dulu ada sekarang nggak ada kayak dimatikan gitu? Ya mungkin karena dari market research, hasil market research-nya itu udah kecil banget pangsa pasarnya, sehingga istilahnya nggak balik modal sama OPEX yang sudah dikeluarkan. Jadi daripada produksi-produksi terus, tapi demand-nya kurang, peminatnya kurang, sehingga barang yang stoknya banyak, ya udah mending di stop produksi dan fokus ke produk-produk yang memang laku. Jadi nggak selamanya ya hasil inovasi, hasil pengembangan produk baru itu bisa lebih
wow daripada produk-produk lama. Banyak kok contoh-contoh kalau kalian lihat. Nah, jadi tugasnya untuk minggu ini adalah kalian cari contoh produk baru yang umurnya tidak lama, yang membuat dia harus dihilangkan oleh perusahaan, tidak diproduksi ulang. Dan kalian cari tahu kenapa sih kok bisa produk baru itu kurang diminati. Coba kalian riset-riset, bisa kalian riset di Google, melalui Google maksudnya, kalian baca-baca berita dan lain sebagainya, atau kalian melakukan market research kecil-kecilan, coba tanya ke kira-kira kenapa ya, tanya ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, kira-kira kenapa ya kok ada produk ini, dulunya ada sekarang nggak ada, waktu itu ada cuman bentar, kalau nggak salah ya dulu itu ada Indomie goreng kriuk. Nah dulu tuh saya doyan banget loh Indomie goreng kriuk. Oke, sekarang tuh udah mulai jarang atau bahkan mungkin nggak ada, atau jangan-jangan emang udah dihapus sama si Indofood. Nah, coba kalian cari contoh produk-produk yang seperti itu. Kalau bisa, tiap anak beda-beda ya. Jadi kalian silakan didiskusikan. Kalian siapa yang mau pakai produk apa? Nah, ini pengujian pasar. Luas pengujian pasar bergantung pada biaya dan resiko penanaman modal, keterbatasan waktu, dan biaya penelitian. Balik lagi, kalau kalian udah belajar statistik, ada populasi, ada sampel. Kenapa ada sampel? Karena kita tidak bisa menilai seluruh populasi. Hampir sangat mustahil kita bisa menilai populasi. Bayangkan aja kalau pasar kita adalah seluruh masyarakat Indonesia berusia sekian sampai sekian. Berapa juta orang yang akan menjadi populasi kita? Kalau kita harus ngetes satu-satu, aduh, udah nyari datanya susah, ngolah datanya juga susah. Makanya itu kita perlu sampling. Nah, penentuan sampling ini tergantung dengan biaya dan resikonya, juga keterbatasan waktunya. Pengujian pasar untuk barang konsumsi, ada penelitian gelombang penjualan, teknik toko tiruan, uji coba pemasaran, dan pasar percobaan. Nah, tapi kalau untuk pengujian pasar untuk barang industri itu ke B2B sih. Kalau barang konsumsi ini itu ke B2C. Kalau ke barang industri, uji penggunaan produk, keamanan, pelayanan, pelatihan. Jadi misal nih, kita jualan mesin produksi. Nah, konsumen kita kan siapa? Ya pabrik kan. Nah, ketika ada pabrik yang membeli mesin produksi kita, ya kita harus ngasih mereka pelatihan. Gimana sih cara pakai mesin CNC-nya gitu. Lalu bisa dari pameran dagang, bisa ruang pamer di distributor dan penyalur, atau pasar percobaan. Oh iya, B2C itu business to consumer, kalau B2B business to business. Di produk itu nggak selalu yang dibeli oleh konsumen akhir ya, bisa jadi dibeli oleh sesama pelaku industri kayak tadi mesin. Nah, tahap berikut ya ketika udah melewati testing, kita masuk ke tahap introduction produknya. Ini mulai dari kapan di launching, di mana, skala regional, nasional, internasional. Karena kan biasa produk baru itu di launching baru di Jakarta aja atau di Surabaya aja. Itu berarti skala regional kan. Lalu kepada siapa kelompok pembeli potensial yang akan dijadikan sasaran promosi dan distribusi. Lalu bagaimana? Jadi rencana tindakannya. Nah, ini udah di launching, kita masuk ke mendistribusikan. Jadi kan udah di launching produknya, udah mulai masuk ke produksi rutin. Setiap hasil produksi rutin ya harus didistribusikan agar jadi penjualan dan menjadi catatan pemasukan buat kita kan. Nah, yang pertama ada model distribusi sendiri. Jadi produsen membangun perusahaan distribusi dan melakukan distribusinya sendiri. Biasanya dilakukan oleh perusahaan besar yang mempunyai banyak produk. Karena strategi distribusi ini butuh biaya yang sangat besar. Contohnya Indofood yang punya Indomarko alias Indomaret, punya ya Indomaret itu.
Ada juga model distribusi tunggal. Perusahaan menunjuk satu distribusi untuk memasarkan produknya. Nah, kelebihannya nggak perlu investasi. Harga dari produk yang didistribusikan cenderung stabil karena hanya ada satu distributor resmi. Kelemahannya, bila distributor yang ditunjuk bangkrut, pasti perusahaan itu juga kena imbas kan. Lalu, distribusi tunggal umumnya tidak punya motivasi persaingan. Contoh produknya itu ada Kiwi, Prodenta, Danu, Softtek yang menunjuk distribusi tunggal Intermas Tata Trading atau P&G yang menunjuk distributor Wicaksana Overseas Indonesia. Kayak contohnya kalau kalian tahu produk-produk kecantikan Korea, kayak Sohaso, terus Innisfree, terus apa itu Laneige, itu nggak salah distributornya satu di Indonesia. Saya lupa apa. The Body Shop itu kan juga dari luar, dia juga punya satu distributor resmi. Terus kayak sepatu-sepatu itu kayak Nike, Adidas, DKK itu dia pakai MAP, Mitra Adi Perkasa. Starbucks juga pakai MAP, kayak gitu. Barang-barang Sogo itu punya MAP. Distributornya di Indonesia maksudnya. Kan perusahaannya soalnya dari luar. Lalu ada model distribusi multinasional. Dalam melaksanakan strategi ini, perusahaan akan menunjuk 2 atau 3 distributor guna memasarkan produknya. Pada strategi ini, motivasi persaingan sudah mulai tumbuh, tapi ada resiko perang harga di pasaran. Lalu, ada juga model distribusi mikroskopik. Jadi, strategi ini dilakukan dengan jalan merangkul beberapa distributor di setiap daerah. Dengan menjalankan strategi ini, maka produk yang dipasarkan dapat didistribusikan dengan baik ke setiap daerah. Kelemahannya adalah karena banyaknya distributor yang terlibat, maka kemungkinan terjadi perang harga semakin besar. Distributor yang digunakan biasanya distributor kecil yang cenderung mempunyai sistem manajemen yang lemah, karena masih distributor daerah-daerah kan. Tapi Unilever sukses menerapkan model distribusi ini. Karena Unilever berhasil mengelola ratusan distributor hingga tetap memberikan harga yang sama dimanapun berada. Jadi kayak udah punya harga standarnya gitu loh Unilever ini. Jadi kalian akan melihat sabun Lifebuoy dimanapun mungkin harganya relatif sama, beda mungkin Rp50 kali ya. Nah, yang berikutnya ada model distribusi kombinasi. Jadi strategi ini dibagi dua. Ya, ini selain perusahaan melakukan distribusi sendiri, tapi juga pakai distribusi lain. Biasanya distribusi yang menangani sendiri itu cuma Jawa dan Sumatera, tapi daerah lain tuh udah diberikan ke perusahaan rekanan. Kayak gitu. Contohnya adalah Astra. Jadi ada showroom-showroom resmi yang tidak dikelola sendiri oleh Astra, tapi dikelola oleh mitra Astra. Kita masuk ke product life cycle management. Jadi yang namanya satu produk itu nggak selalu ada di puncak kurva ya. Jadi ini kurvanya mirip kurva normal. Di awal itu kita ada di sesi perkenalan. Jadi ketika produk baru muncul, itu sebenarnya dia masih ada di sesi introduction, masih di perkenalan. Di fase ini penjualannya rendah, biaya per konsumennya tinggi, keuntungannya masih negatif, pelanggannya itu baru, terus pesaingnya itu masih sedikit biasanya. Tapi ketika suatu produk, suatu inovasi itu sudah mulai di fase pertumbuhan, penjualannya itu meningkat dengan cepat, jadi bisa dilihat dia eksponensial. Biaya per konsumennya sedang, jadi karena variabel cost-nya kan makin kecil kan. Fixed cost dibagi jumlah unitnya makin kecil, jadi biayanya makin kecil. Lalu keuntungannya meningkat, pelanggannya sudah masuk ke tahap pengadopsi, terus pesaingnya jumlahnya menurun. Kalau awal-awal pesaingnya agak banyak. Lalu puncak penjualan di fase kedewasaan, ini puncak kurva ya. Puncak kurva, biaya konsumennya sangat rendah. Karena ya balik lagi, fixed cost-nya itu sudah dibagi ke banyak unit kan.
Jadi makin kecil biaya per unitnya. Lalu keuntungannya tinggi karena berada di puncak penjualan, pelanggannya mayoritas tengah, dan pesaingnya jumlahnya tetap meski mungkin ada penurunan. Nah, terakhir adalah fase decline, fase kemunduran. Penjualannya udah mulai turun, biaya konsumennya per konsumen tetap rendah, keuntungannya mulai menurun, pelanggannya adalah pengekor, dan pesaingnya jumlahnya menurun karena udah melihat kayaknya produk ini udah gak terlalu. Nah, tantangan kita adalah gimana caranya kita membuat kurva S baru. Jadi ini produk ya, produk pertama. Lalu kita bikin kurva S ketika dia udah mau sampai dewasa, di sini kita harus bikin produk baru di mana ada kurva S di sampingnya. Jadi ketika produk yang lama itu masuk ke fase decline, produk yang baru sudah berada di fase pertumbuhan atau bahkan awal puncak. Terus nanti ketika dia sudah masuk fase kedewasaan lagi, kita bikin inovasi baru lagi. Jadi kurva S-nya itu akan terus bergeser sehingga produk-produk perusahaan kita walaupun ada yang decline, tapi selalu ada inovasi baru kayak gitu. Jadi keuntungan di perusahaannya akan tetap tinggi karena produknya berganti-ganti. Oke, sorry ada iklan. Nah, tujuan pemasaran. Oh, ini lanjutannya ya. Ini fase perkenalan, ini fase pertumbuhan, ini fase kedewasaan, ini fase kemunduran. Decline sih kita bilang. Kok kayak kemunduran kayak apa? Kalau di fase perkenalan, kita tujuan pemasarannya adalah menciptakan minat. Engagement dulu nih, biar orang tuh minat dulu nih. Tapi kalau di fase pertumbuhan, kita memaksimalkan segmentasi. Jadi market share-nya itu diperluas. Kalau udah di fase puncak, kita mulai memaksimalkan keuntungan. Nanti kita akan tiba saatnya kita masuk ke diagram 4, ada start, cash cow, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah di fase kemunduran adalah kurangi pengeluaran dan perah susu yang sudah kita ternak sebelumnya, istilahnya cash cow. Kalau dari segi produk, di fase perkenalan, tawarkan produk baru, fase pertumbuhan, tawarkan perluasan produk, pelayanan, jaminan. Kalau dari fase puncak, kita harus mendiversifikasikan merek dan model. Lalu, kalau udah di fase kemunduran, ya ditarik, decline. Dan berikut-berikutnya bisa kalian baca. Kalau dari harga, di fase perkenalan, gunakan biaya ditambah cost plus. Kalau di fase pertumbuhan, harga untuk penerobosan pasar. Kalau di fase puncak, harga untuk menyamai atau mengalahkan pesaing. Kalau udah decline, ya diskon, pemotongan. Distribusi, kalau masih awal, bangun jaringan distribusinya yang selektif. Di fase pertumbuhan, bangun jaringan yang intensif. Kalau udah fase decline, ya tinggalkan. Kalau iklan, nah, iklan di fase perkenalan itu menciptakan kesadaran terhadap produk pada golongan pengadopsi diri dan penyalur. Jadi kita awareness dulu sebesar-besarnya. Kalau di fase pertumbuhan, ciptakan kesadaran dan minat. Ini kita masuk ke engagement. Nah, ini udah di fase ini kemukakan dengan jelas perbedaan dan manfaat merek. Udah masuk ke konversi. Lalu kurangi sampai tingkat yang perlu untuk mempertahankan. Ya udah, intinya kalau decline ya udah buang aja. Ditarik lah intinya. Terus promosi penjualan yang gencar untuk mendorong percobaan kalau yang di fase awal. Lalu fase pertumbuhan kurangi untuk memanfaatkan permintaan pasar yang kuat. Di fase apa ini?
puncak naikkan untuk mendorong atau perpindahan merek. Ya udah, kalau udah decline ya kurangi sampai jumlah yang minimal. Waktu itu ada yang nanya tentang marketing funnel. Ya salah satunya ini tadi. Pertama awareness. Dari awareness kita kerucutkan menjadi engagement. Dari engagement kita kerucutkan menjadi konversi. Ini adalah house of quality, nanti akan kita bahas dalam satu pertemuan sendiri bagaimana sih cara membuat HOQ ini. Ini rumah pertama dari HOQ. Nanti secara detail kita jelaskan di pertemuan lain. Nah, paling penting dari pengembangan produk adalah kita mencari kesempatan, opportunity identification. Pertama, kita harus menganalisis profil pasar kita. Yang kedua, kita harus mensegmentasikan pasar. Kita mentarget segmen mana yang akan kita target, dan kita memposisikan produk kita itu sebagai apa di segmen pasar yang kita target. Contohnya, kita mau bikin minuman. Kita analisis profil pasar. Siapa? Masyarakat Indonesia. Kita analisis gimana karakteristik masyarakat Indonesia dalam hal meminum atau membeli minuman. Lalu kita melakukan segmentasi pasar. Kita kelompokkan. Jadi kayak ada mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil, anak SMP, anak SMA, anak kuliahan. Kita bisa mensegmentasikan pasar kita terserah berdasarkan apa. Lalu kita melakukan targeting. Jadi dari pasar kita itu yang mana yang kita targetkan? Misal kita mentargetkan anak SMP, SMA, sama anak kuliahan. Tuh. Lalu kita memposisikan posisinya sebagai apa nih? Kan kita mentargetkan ke anak SMP, SMA, kuliah yang suka nongkrong. Ya, kita memposisikan bahwa minuman kita ini minuman segar yang enak diminum saat kita lagi nongkrong atau ngobrol bareng sama teman-teman. Kalau kita mensegmentasikan untuk pelega dahaga, ya berarti bukan ke anak SMP, SMA yang atau anak kuliah yang suka nongkrong, tapi lebih ke anak SMP, SMA yang mungkin lagi perjalanan. Terus ngelihat, oh, kayaknya kalau minum itu seger deh, enak deh, nggak haus lagi, kayak gitu. Nah, dari positioning ini, sebenarnya kita bisa lanjut berangkat ke branding. Jadi gimana kita membranding produk kita, kita menjelaskan citra produk kita ini sebagai apa. Bagian dari positioning juga, si branding itu. Ini jenis strategi pengembangan produk, ada strategi korporasi, ada strategi bisnis, dan ada strategi fungsional. Strategi korporasi mendeskripsikan keseluruhan arah dari perusahaan pada general attitude toward growth and the management of its various business and product line. Jadi kita lebih ke ini bukan perusahaan memilih salah satu, tapi perusahaan harus menjalankan ketiga-tiganya. Kalau strategi korporasi itu tingkatnya ada di korporasi, jadi secara overall perusahaan ini tuh mau dibawa kemana? Nanti terus perusahaan ini akan membuat bisnis unit apa aja dan produknya itu apa aja masing-masing bisnis unit. Kalau strategi bisnis, it usually occurs at the business unit or product level. Jadi ini sudah masuk ke strategi untuk masing-masing bisnis unit atau masing-masing produk. Jadi kayak misal PT Rizka Maju Bersama. Nah, strategi korporasinya ditetapkan secara keseluruhan PT Rizka Maju Bersama. Tapi strategi bisnisnya udah mulai masuk ke produk minuman ini aja. Salah satu produk yang diproduksi oleh PT Rizka Maju Bersama. Kayak gitu. Kalau strategi fungsional, approach taken by a functional area to achieve corporate and business unit objective and strategies by maximizing resource productivity. It's concerned with developing and nurturing a distinctive competence to provide a company or business unit with a competitive advantage. Jadi strategi fungsional lebih turun lagi. Jadi bisa PT Rizka Maju Bersama, strategi bisnisnya itu strategi terkait salah satu produknya, minuman ini, minuman penyegar ini. Nah, minuman penyegar ini itu kan yang terlibat di dalamnya apa aja? Ada divisi produksi, ada divisi pemasaran, ada divisi logistik, ada divisi
keuangan atau apapun. Nah, masing-masing divisi pasti punya strategi fungsional. Jadi misalnya distribusi produksi, strateginya adalah gimana caranya memproduksi minuman penyegar ini dengan efektif dan efisien. Misal menyusun PPIC, Product Planning Inventory Control, strategi PPIC-nya seperti apa, strategi KIC-nya nanti seperti apa, itu udah masuk ke strategi fungsional. Ini udah tahu ya bedanya level korporasi, level bisnis, dan level fungsional. Strategi produk baru, pengembangan produk baru, itu ada dua. Dipilih salah satu, ada strategi reaktif, ada strategi yang proaktif. Strategi reaktif, it's based on dealing with the initiating pressure as they occur. Contohnya, a reactive view of the competition is to wait until the competition introduce a product and copy it is successful or not. Jadi kalau strategi reaktif itu bisa PT Rizka Maju Berjaya, PT Rizka Maju Bersama punya pesaing namanya PT Mundur Alon-Alon. Nah, kalau si PT Rizka Maju Bersama ini menerapkan strategi reaktif, dia nggak ngeluarin produk baru duluan. Dia malah melihat PT Mundur Alon-Alon ngeluarin produk apa, terus produknya laku atau enggak, dan gimana, baru PT Rizka Maju Bersama mengeluarkan varian produk barunya. Tapi kalau strategi proaktif, itu dia pingin jadi yang first on the market. Jadi si PT Rizka Maju Bersama ini nggak peduli PT Mundur Alon-Alon mau ngapain, pokoknya aku mau ngeluarin produk baru, ya aku ngeluarin produk baru tanpa melihat pesaingku mau ngapain. Itu ya bedanya reaktif dan proaktif. Mungkin kalian kalau suka tanding bola, karena ada strategi defensif, ofensif. Nah, itu sama ya, kalau defensif itu lebih ke arah bertahan, reaktif itu lebih ke arah bertahan, kalau proaktif itu lebih ke arah menyerang. Maju duluan. Nah, makanya kan strategi reaktif, defensif, imitatif, second but better, responsif. Jadi yang paling sering itu second but better ya. Jadi dia nunggu, oh keluar jus, minuman jus ternyata laku. Oke, kita buat jus, tapi jusnya variannya lebih enak, resepnya lebih enak, lebih kental, lebih banyak buahnya daripada airnya. Nah, itu contoh dari second but better. Kalau strategi proaktif, contohnya research and development, marketing, entrepreneurial, dan aliansi. Ini kayaknya udah pernah saya jelasin ya. Ada pionir inovator yang menang, tapi ada yang kalah. Ini contoh-contohnya. Kalau pionir berarti dia strateginya proaktif, kalau pengekor dia strateginya reaktif. Ini beda antara pionir sama pengekor. Nah, kapan sih perusahaan menerapkan strategi reaktif dan proaktif? Semua harus tergantung. Pertama, growth opportunities ya. Jadi kita lihat dulu opportunity-nya gimana. Kalau emang pasarnya itu masih sangat-sangat awam dengan produk yang akan kita luncurkan, ada baiknya kita mungkin menjadi reaktif ya. Jadi kita menunggu pesaing kita duluan, lalu kita membuat variasinya dengan jauh yang lebih baik. Bisa juga protection for innovation. Jadi kalau misal kalian sangat peduli, produk kalian ini sangat-sangat unik, sulit ditiru, ada baiknya kalian justru first to market. Agar apa? Agar kalian tuh punya chance yang besar untuk mempatenkan. Kalau misal orang lain duluan yang terjun, bisa jadi orang lain itu yang akan dapat patennya. Kalian nggak bisa memproteksi inovasi kalian kan? Lalu scale of the market, kalian lihat dulu seberapa besar pasar kalian. Kalau emang pasarnya besar, nggak masalah sih buat saya kalau kita pakai strategi proaktif. Lalu strength of the competition, kita lihat juga peta persaingannya. Kalau peta persaingannya udah banyak, buat saya agak sangat percuma kita menjadi reaktif. Karena pada akhirnya kita kalah sama yang sudah proaktif duluan. Tapi kalau memang kompetisinya tinggi ya, ada baiknya kita menggebrak pasar dengan membuat produk baru yang benar-benar beda. Kita akan menjadi first to the market, kita akan menjadi produk yang fresh, yang tidak pernah dipunya pasar sebelumnya. Lalu juga dilihat dari posisi organisasinya, posisi perusahaannya seperti apa. Ini terkait dengan sumber dayanya,
kekuatan R&D-nya, dan lain cost-nya juga, dan lain sebagainya. Udah sih, materinya ini aja, nggak banyak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang sudah saya sebutkan di pertengahan video. Silakan kalian tonton. Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Minggu tanggal 28 jam 23.59 ya. Oke. Itu aja sih materi hari ini. Selamat menonton. Terima kasih sudah menonton juga. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf karena tidak bisa optimal dengan live Zoom. Kalau ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk menanyakan di komentar atau di grup. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.